Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Heni Handayani. Semoga apa-apa yang kita jalani hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, selama 5 menit ke depan, tim panitia akan mengambil dokumentasi berupa foto teman-teman beserta seluruh hadirin. Untuk itu, teman-teman dimohon untuk mengaktifkan videonya dan memasang senyum terbaiknya. Dilanjut saja Bu Desi. Oke. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan oleh Ibu Eprianti SE, AKT MSICE, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana, sekaligus membuka acara sosialisasi hari ini. Untuk itu, kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Eprianti SE, AKT MSICE, untuk menyampaikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Desi. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Program Studi, Ibu Listia Ika Purnomo, dan Bapak Sekretaris Program Studi, Bapak Ajimat, serta yang saya hormati Ibu-Ibu dan Bapak Divisi Pendidikan dan Pengajaran, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini semua dapat berkumpul bersama-sama pada media Zoom, meskipun kita dalam bentuk media Zoom karena saat sekarang tanggal 20 ini sampai dengan nanti tanggal 29 April sudah tidak ada perkuliahan di dalam kampus. Sedangkan ini adalah proses yang tidak bisa ditunda lagi dan harus dijalani apabila nanti ternyata akan disetting untuk maju sidang. Rekan-rekan, izinkan saya menginformasikan terjadi keterbaharuan yang berkenaan dengan implementasi dari Surat Edaran Wakil Rektor 1 Universitas Pamulang nomor 364-AD-UNPAM-12-2022 yang dikeluarkan pada bulan Desember 2022 terkait dengan program peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan kelulusan mahasiswa. Kemudian, merujuk kepada dua sistem yang saat sekarang berjalan dalam mekanisme kegiatan belajar mengajar di Universitas Pamulang, khususnya di program studi akuntansi, yaitu yang pertama, sistem presensi digital, dan yang kedua, sistem pra-UAPS dan UAPS. Maka di dalam MyUnpam rekan-rekan sekalian saat ini sudah berubah. Ada beberapa fitur baru, ada beberapa menu baru. Termasuk di dalamnya adalah sidang pra-UAPS. Tidak hanya dalam konteks sidang rekan-rekan, nanti di dalamnya itu juga ada pembimbingan. Berikut juga penjadwalan sidang. Nah, untuk mahasiswa yang kemarin kami kumpulkan sebanyak 1.000 orang lebih, yang saat ini terdata mahasiswa semester 7, kemudian mahasiswa semester 8 sampai dengan 14 yang belum mengikuti proses TA, kemarin sudah berbondong-bondong melakukan uploading proposal. Dan saat sekarang sedang kita setting untuk pemberian bimbingan. Lantas, informasi terakhir adalah sidang mulai semester ini akan diplot menggunakan mekanisme UAPS yang notabene ada di dalam MyUnpam masing-masing. Oleh karena itu, kepada Anda semua, mahasiswa semester 8 yang sudah start dengan baik di semester 7, yang notabene tidak lagi memiliki kartu biru. Benar ya? Udah nggak dapat kartu biru kan ya? Mengapa? Kartu biru ini indikasinya adalah implementasi ujian akhir dengan menggunakan mekanisme SIA. Namun mekanisme SIA itu sudah di take down. Sekarang mekanisme yang ada adalah mekanisme UAPS. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian tidak akan bisa kami jadwalkan sidang apabila ternyata di data kami rekan-rekan belum menyelenggarakan pembimbingan. Ingat ya, pembimbingan minimal 8 kali. Namun, pembimbingan pun tidak akan bisa disetting, dimasukkan oleh kalian dan divalidasi oleh dosen pembimbing apabila belum pernah dilakukan
sidang pra-UAPS atau seminar. Dan seminar tidak akan bisa kami setting apabila kalian belum melakukan uploading proposal. Nah, oleh karena itu, kepada mahasiswa semester 8 yang belum menerima kartu biru, maka saat ini akan dipandu oleh divisi pengajaran, yaitu oleh koordinator divisi pengajaran Ibu Aditya Putri Pratiwi, untuk melakukan uploading proposal. Jangan langsung panik, Bu, berarti kami harus bikin proposal lagi. Enggak. Untuk kalian yang sudah selesai sampai dengan bab 4 ataupun sampai dengan bab 3, silakan upload bab 1 sampai dengan bab 3-nya. Kemudian nanti program studi akan men-setting, akan memvalidasi seakan-akan kita akan ujian sidang. Kami karena tanggal 22 ini adalah besok, maka sidangnya mungkin akan kami setting tanggal 27. Supaya semuanya rekan-rekan sekalian bisa melakukan proses berikutnya per tanggal 27. Karena tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 kita libur menyambut bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana mekanisme berikutnya nanti akan diinformasikan oleh Ibu Aditya Putri Pratiwi. Jadi rekan-rekan, yang tujuan utama kita kenapa teman-teman sekarang dikumpulkan adalah, yang paling utama adalah teman-teman memasukkan terlebih dahulu informasi bahwa teman-teman sudah menyelenggarakan seminar proposal. Namun karena sistem tidak bisa membaca, sistem bisa membacanya dari awal, silakan teman-teman memasukkan berdasarkan atau dimulai dari starting proposal. Tidak perlu membuat proposal karena kalian sudah berjalan mekanisme pembimbingannya, maka silakan menggunakan bab 1 sampai dengan bab 3 kalian. Ya. Apa yang akan dilakukan berikutnya nanti Ibu Aditya Putri Pratiwi akan menginformasikan. Namun sekali lagi, tahapan ini harus segera dilakukan karena kita tidak bisa menjadwalkan kalian sidang apabila tidak ada data kalian sudah bimbingan. Dan kalian tidak akan bisa mengentry tanggal-tanggal bimbingan apabila ternyata kalian belum melakukan seminar atau sidang pra-UAPS. Dan kita tidak bisa menjadwalkan sidang pra-UAPS apabila ternyata kalian sebelumnya belum melakukan uploading proposal. Ya. Jadi sekarang kita mulai dengan upload proposal atau upload bab 1 sampai dengan bab 3. Ini yang bisa saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua bisa menyelenggarakan dengan baik dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Harapan kami yang paling utama adalah rekan-rekan bisa lulus tepat waktu, tepat di semester 8. Ini bukan menjadi hal yang aneh, karena saat sekarang di semester 8, rekan-rekan bisa cek bahwa ternyata kalian semua tidak memiliki mata kuliah yang terlampau banyak. Mata kuliah kalian hanya 6 SKS kalau saya tidak salah, 2-3 mata kuliah saja. Oleh karena itu, konsentrasi terkait dengan penyusunan tugas akhir ini sangat memungkinkan bisa diselenggarakan. Ya, jadi sebanyak 1.449 mahasiswa yang sudah menjalani seminar proposal di semester 7 kemarin, bersama-sama kita alihkan ke sistem yang baru, yaitu ke sistem pra-UAPS. Semua ada di MyUnpam, kalian bisa men-settingnya sambil tiduran, sambil kerja, sambil duduk makan, kalau belum masanya puasa. Oke ya, semoga ini bisa dipahami bareng-bareng. Insya Allah kita ke depannya akan lebih baik lagi karena semuanya akan diselenggarakan by system. Semata-mata ini adalah persiapan untuk akreditasi perguruan tinggi yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus nanti. Oleh karena itu, semua kita harus bisa bekerja sama. Karena kita semua harus paham,
Semulianya-mulianya makhluk Allah, yang paling mulia itu adalah manusia. Karena kita semua diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Di luar sana di kementerian banyak sekali perubahan yang sudah ditetapkan oleh Mas Menteri. Oleh karena itu, kita semua harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Karena kita semua bisa dikatakan Unpam adalah kampus murah, kampus masyarakat, tapi kita bisa menyatakan bahwa Unpam bukanlah kampus yang murahan. Kualitas sangat kita jaga dengan baik. Oke ya. Kemudian saya tutup pembukaan hari ini dengan membuka acara kita hari ini. Maka dengan mengucapkan lafaz basmalah, kita bersama-sama membuka kegiatan sosialisasi pra-UAPS pada tanggal 20 Maret 2023 di hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya minta izin, saya akan memantau melalui handphone, karena saya sudah akan mengikuti program berikutnya lagi. Jadi saya akan tetap ada, tapi saya izin untuk tidak mengaktifkan kamera. Semoga hari ini berjalan dengan baik semua, sehat selalu, dan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada lisan dan perbuatan saya yang secara tidak langsung menyakiti hati semuanya. Semoga di bulan suci ini kita semua dapat melakukan ibadah dengan baik dan sempurna, sehingga nanti pada akhirnya kita akan menjadi makhluk-makhluk Allah yang menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eprianti SE AKT MSI CA atas kata sambutan dan pengarahannya. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu sosialisasi pengajuan ujian akhir program studi melalui website My Unpam yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran kita, yaitu Ibu Aditya Putri Pratiwi SSTPA MM yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Dipersilakan Ibu Tiwi. Baik, terima kasih Bu Desi. Suara saya terdengar Bu Desi? Terdengar Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kaprodi Akuntansi, Ibu Eprianti SE AKT MSI CA, beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen yang alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir, dan teman-teman mahasiswa yang mudah-mudahan berbahagia hari ini. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti sosialisasi pengajuan pra-UAPS melalui website My Unpam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya hingga akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, mohon izin pada hari ini saya yang ditugaskan untuk mensosialisasikan step by step pengajuan pra-UAPS yang harus segera teman-teman lakukan gitu. Nah, mohon disimak dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di-drop di kolom chat. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya. Bu Desi sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Nah, teman-teman, ini adalah laman My Unpam ya, yang tidak asing lagi buat kalian pastinya. Nah, ada tambahan menu baru yang sama-sama akan kita pelajari hari ini, yaitu di menu UAPS. Nah, teman-teman, tadi juga sudah diinformasikan oleh Bu Kaprodi bahwa yang melakukan step ini adalah teman-teman yang sudah pernah melakukan pra-UAPS pada semester 7 lalu dan mungkin sudah melakukan proses bimbingan sampai dengan saat ini teman-teman ada di semester 8, tapi teman-teman belum memiliki kartu bimbingan atau dikenal dengan kartu biru ya. Jadi artinya kita seolah-olah melakukan lagi proses
pra-UAPS-nya dari awal gitu, karena teman-teman saat ini beririsan dengan adanya sistem baru. Maka mau tidak mau, agar teman-teman bisa mengajukan sidang nantinya, sidang UAPS nantinya, maka teman-teman harus melewati step ini dari pertama, yaitu dari proses pengajuan pra-UAPS atau seminar proposal ya. Jadi seolah-olah ini teman-teman seminar proposal lagi nih gitu, tapi hanya proses pengajuannya saja gitu. Nah, ini ada menu UAPS. Ada menu UAPS, teman-teman bisa langsung masuk ke sidang pra-UAPS-nya. Oke, ini saya pinjam apa tuh namanya? MyUnpam-nya bimbingan saya. Nah, teman-teman, ini adalah proses pertama teman-teman dalam mengajukan seminar proposal atau sidang pra-UAPS. Nah, ini adalah step pertama juga yang harus teman-teman segera lakukan. Ya, segera lakukan. Teman-teman bisa klik buat draft. Nah, ini teman-teman isikan dengan jenis UAPS-nya, skripsi, komprehensif, atau karya tulis. Baik, ini dimasukkan dengan judul penelitiannya atau judul UAPS-nya. Sebentar, saya kopas. Oke, artinya ini adalah judul penelitian yang sudah teman-teman punya, ya, yang sudah dalam proses bimbingan saat ini. Nah, kemudian di sini kan berarti kan teman-teman kan udah pra-UAPS di semester 7 nih, artinya teman-teman sudah punya dospem dong gitu. Maka dosen pembimbingnya diisikan nama dospem teman-teman di sini. Jangan nama dospem lain ya, nama dospem teman-teman. Nah, ini bimbingan saya, maka saya masukin nama saya gitu ya. Ini dimasukin nama dosen pembimbing teman-teman. Kemudian teman-teman klik simpan. Nah, nanti setelah teman-teman klik simpan, nanti di MyUnpam teman-teman akan ada step seperti ini. Ada upload berkas, ada ajukan draft, ada menunggu validasi oleh prodi, sampai dengan menunggu penugasan dosen pembimbing. Nah, nanti setiap step yang sudah teman-teman lalui, ini akan berubah warna menjadi biru. Maka ini harus teman-teman kontrol setiap saat gitu ya. Ini proses pengajuannya sudah sampai di mana gitu. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah klik simpan, di sini ada berubah. Jadi status UAPS-nya adalah draft pengajuan pra-UAPS. Nah, draft pengajuan pra-UAPS ini kemudian teman-teman klik gambar awan di sini untuk mengupload berkas proposalnya, artinya berkas proposal yang sudah pernah disemprokan atau yang sudah pernah di pra-UAPS-kan ya, di bab 1 sampai bab 3, dan uploadnya dalam bentuk PDF, teman-teman. Nah, ini diklik draft proposal penelitiannya, nanti akan muncul di mana teman-teman save-nya, tinggal dimasukin, bentuknya harus PDF. Baik. Oke, ini kita simpan. Nah, ada warning hijau, berkas berhasil disimpan, artinya itu sudah tersimpan. Kemudian di sebelah upload berkas tadi ada gambar anak panah ke atas, ajukan, teman-teman jangan lupa klik ajukan. Nah, proses ini harus segera teman-teman lakukan ya. Nah, pengajuan persetujuan berhasil dikirim. Oke, sampai ada note seperti itu, artinya teman-teman sudah mengajukan sidang pra-UAPS-nya atau seminar proposalnya ke prodi. Maka statusnya akan berubah, menunggu validasi pengajuan pra-UAPS. Nah, ketika teman-teman menunggu validasi inilah yang teman-teman harus kontrol terus gitu. Apakah judul teman-teman sudah divalidasi atau belum oleh program studi gitu ya. Kemudian saya balik ke web MyUnpam yang sudah divalidasi. Teman-teman, kalau saya kecepatan tolong di info ya. Nah, ketika nanti teman-teman sudah divalidasi sama prodi, judul apa tuh namanya pra-UAPS-nya, nanti akan disetting juga sama program studi kapan teman-teman sidang pra-UAPS.
kapan teman-teman akan sidang pra-UAPS. Nah, di sini nanti akan disetting tanggal 27 Maret ya. Tadi seperti info dari Bu Kaprodi. Jadi semua yang hadir di sini, jadwal sidang pra-UAPS-nya akan disetting seolah-olah teman-teman akan sidang di tanggal 27 Maret. Gitu nantinya setelah divalidasi sama Ibu Kaprodi, kemudian disetting jadwal sidangnya, nanti di sini akan muncul tanggal sama jam sama lokasinya. Maka seolah-olah teman-teman akan sidang pra-UAPS atau seminar proposal pada tanggal dan jam tersebut. Gitu. Nah, ketika teman-teman sudah muncul jadwal sidang pra-UAPS-nya, nanti juga akan ada nama dosen penguji di sini, sesuai nama dosen pembimbing teman-teman. Nah, tugas teman-teman adalah setelah tanggal 27 nanti, segera lakukan komunikasi dengan dosen pembimbing skripsi. Nah, dosen pembimbing skripsi dosen penguji yang tertera di sini adalah dosen penguji pra-UAPS yang juga saat ini sebagai dosen pembimbingnya teman-teman. Artinya, ketika ini tanggal 27 nanti sudah muncul, teman-teman harus membuka komunikasi kepada dosen pembimbing dan menginformasikan, karena ada menu yang harus diklik oleh dosen pembimbing, teman-teman di website dosennya. Gitu. Jadi, nanti teman-teman bisa komunikasi bahwa Bapak Ibu minta tolong untuk di-approve pengajuan pra-UAPS saya. Gitu ya, nanti ada step selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing sampai diplotkan pembimbingan sama Ibu Kaprodi. Nah, nanti akan muncul seperti ini di My Unpam teman-teman. Nah, ini adalah proses bimbingan, teman-teman. Ini proses bimbingan setelah nantinya dosen pembimbingnya akan approve pengajuan pra-UAPS teman-teman. Setelah approve sampai dengan selesai, Ibu Kaprodi akan men-setting nama dosen tersebut sebagai dosen pembimbing teman-teman, dan ini adalah proses pembimbingannya. Gitu. Nantinya jika semua step tersebut sudah dilalui, maka ini akan muncul di My Unpam-nya teman-teman. Ini status UAPS-nya aktif bimbingan, ini nama dosen pembimbing yang juga sekarang sudah menjadi dosen pembimbing teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan adalah teman-teman kan tidak mendapat kartu biru nih, maka saat ini pengganti kartu biru adalah teman-teman menginputkan segala proses bimbingan yang teman-teman lakukan dengan dosen pembimbing ke dalam website My Unpam. Oke, masuknya tetap ke menu UAPS, masuk ke menu bimbingan. Nah, di sini sudah tertera nama dosen, nomor HP. Setiap kali selesai bimbingan, mohon diingat untuk mencatatkan progres bimbingannya apa. Karena teman-teman gini, kalau mungkin ya dulu pada saat pakai kartu biru, dosen pembimbingnya, udah deh nanti aja, terakhir, catat semuanya gitu. Sekarang nggak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman inputnya nanti terakhir, maka tanggalnya akan sama semua. Ya, jadi jangan input pada saat terakhir atau mau sidang, karena ada tanggal bimbingan yang terrecord bersamaan dengan teman-teman menuliskan atau menginput materi bimbingan. Artinya, kalau teman-teman inputnya sekaligus, maka tanggalnya akan menjadi sama semuanya. Gitu ya, dan itu akan menjadi pertanyaan pastinya. Maka pastikan setiap kali habis bimbingan ditulis atau diupload. Nah, nanti di sini ada catat bimbingan, teman-teman klik tambah ini materi bimbingan. Misal saya masukin bimbingan latar belakang atau bab 1 misal. Teman-teman klik simpan. Nah, inilah yang menjadi pengganti dari kartu biru. Di riwayat bimbingan inilah yang harus teman-teman isi sebanyak minimal 8 kali untuk teman-teman bisa lanjut ke sidang UAPS atau sidang skripsi. Nah, perhatikan ya, ini tanggal bimbingannya terrecordnya hari ini karena saya inputnya hari ini. Maka tolong diperhatikan. Nah, kemudian ini ada nama dosen pembimbing, materi bimbingannya apa, bimbingan keberapa. Ya, di sini teman-teman bisa kontrol teman-teman sudah berapa kali bimbingan gitu. Kemudian jangan lupa ketika teman-teman selesai menginput riwayat bimbingan, teman-teman infokan lagi ke Bapak Ibu dosennya untuk memvalidasi. Oke, untuk memvalidasi di website My Dosennya. Ya, saya coba buka My Dosen saya.
Nah, ini nanti di web dosen, di web dosennya teman-teman tuh akan muncul seperti ini, validasi bimbingan. Nanti teman-teman boleh informasikan ke dosennya bahwa Bapak Ibu tolong divalidasi gitu. Nanti statusnya teman-teman akan berubah menjadi tervalidasi. Kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Nah, nih, setelah divalidasi sama dosen pembimbing, nanti status di MyUnpamnya teman-teman akan berubah menjadi valid. Gitu. Oke. Udah sih, suara saya masih terdengar nggak? Kok nge-freeze ya? Masih, Bu. Iya, aman ya. Oke, makasih. Nah, itu teman-teman, itu adalah step-step pengajuan pra-UAPS. Saya remind sekali lagi bahwa teman-teman yang hadir di sini nantinya akan disetting seolah-olah teman-teman akan pra-UAPS di tanggal 27. Yang sekarang saat ini teman-teman bisa lakukan, teman-teman ajukan dulu draft proposalnya terlebih dahulu di menu sidang pra-UAPS. Sampai keterangannya tadi menunggu validasi program studi. Jika sudah sampai tahap itu, maka teman-teman boleh menunggu dulu prodi validasi dan nanti akan disidangkan di tanggal 27. Gitu ya. Baru setelah itu di-remind lagi dosen pembimbingnya. Maka teman-teman boleh melanjutkan proses bimbingannya. Itu ya, yang harus diingat adalah tadi menginput proses bimbingannya itu tidak boleh di hari yang sama atau tidak boleh ditumpuk di ujung, karena nanti itu akan mempengaruhi tanggal recordnya. Kemudian pastikan setelah teman-teman melakukan input riwayat bimbingan tadi, teman-teman informasikan ke dosen untuk segera melakukan validasi. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Ini pertanyaannya Bu banyak Tiwi, sekali. boleh saya tambahkan dulu? Boleh Ibu, silakan. Izin ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mengatakan, saya belum punya bab 1, bab 3. Saya tegaskan terlebih dahulu. Yang hari ini hadir adalah mahasiswa semester 8 yang sudah menyelenggarakan seminar pra-UAPS atau seminar proposal di semester 7 kemarin. Sebanyak 1.449 orang seharusnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah mendapatkan dosen pembimbing dan sudah mendapatkan surat tugas. Oke ya. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah saat ini mengupload kembali bab 1 sampai dengan bab 3 kalian. Jangan tunggu tanggal 27. Tanggal 27 adalah waktu di mana dosennya yang melakukan ACC seminar proposal dengan kalian. Proses upload adalah hari ini sampai dengan tanggal 25 nanti. Jangan menunggu di posisi akhir supaya lebih cepat. Tadi ada yang nanya, Bu, saya melakukan perubahan judul. Sudah dapatkah surat tugas yang baru dari judul yang terbaru? Kalau sudah dapat, gunakan judul yang paling baru tersebut. Ya, bukan judul pada waktu sempro kalian pertama, tapi gunakan judul yang paling baru tersebut. Oke ya. Bu Tiwi, izin Bu Tiwi, mumpung saya masih bisa. Ibu masih punya stok yang bisa dicoba? Apanya, Bu? Mahasiswa bimbingan yang semester 8 sekarang. Kalau masih, coba Ibu masuk lewat situ, biar nanti kelihatan sama teman-teman perubahan. Saya standby untuk langsung melakukan validasi di sisi program studi. Saya kirim NIM-nya ya, Bu? Ya. Baik. Jadi tolong tampilkan nanti di teman-teman yang terlihat apa yang kalian lakukan dan kemudian apa yang terlihat apabila sudah di ACC oleh program studi. Jadi kalian cuma melakukan uploading terlebih dahulu aja, ya. Silakan Bu Tiwi. Baik Bu, sudah saya. Yang ini saya hanya akan memvalidasi dari sisi program studi ya Bu.
Ya, sudah saya WA ya, Bu, NIM-nya. Silakan mulai, Bu. Oke, Bu. Baik. Nah, ini ya teman-teman ya, tadi sampai di tahap ini dan lakukan segera sampai di tahap ini gitu ya. Jadi jangan nunggu nanti-nanti, segera lakukan. Ini gampang kok, sama kayak main Instagram, main Facebook, posting status. Jadi bisa dilakukan segera, tidak harus nanti-nanti sampai ke menunggu validasi pengajuan pra UAPS gitu. Nanti setelah divalidasi, sebentar. Ini masih menunggu validasi pengajuan pra UAPS. Nanti yang memvalidasi adalah program Ibu, studi ya. Nanti Ibu kita akan. Punten, mungkin jangan si Sukma, tapi yang baru banget kita mulai dari uploading proposal, Bu. Oh, oke, Bu. Ini bisa dihapus nggak ya, Bu? Saya mintakan dulu. Yang sudah ini nggak apa-apa, Bu. Cuman apa tuh masuk lewat yang lain lagi. Ibu punya bimbingan yang lain kan ya? Keluar dari Sukma, Bu. Oke, baik. Saya minta dulu ya. Nggak ada ular mantul lagi ini. Tunggu ya. Apa? Ya, teman-teman, saya coba masuk lagi menggunakan akun yang baru. Kotor deh, debu. Oke. Tolong NIM-nya kasih ke saya, Bu. Siap, Bu. Sudah. Baik. Nge-freeze ya. Suara saya terdengar, Bu Desi? Terdengar. Oke, saya nge-freeze nih. Screen-nya bergerak nggak, Bu Desi? Bergerak, tapi udah bergerak, Bu. Bergerak ya. Oke, teman-teman, saya ulang ya sampai ke tahap nanti di ACC atau di approve sama Ibu Kaprodi. Nah, ini ada menu UAPS, teman-teman bisa masuk ke menu sidang pra UAPS. Oke. Oh iya, saya belum minta filenya. Sebentar. Nah, teman-teman bisa klik buat draft. Jenis UAPS-nya dipilih skripsi, komprehensif, atau karya tulis. Ini skripsi. Sebentar, saya sedang minta filenya. Adek, no. Oke, teman-teman, judul penelitian ini teman-teman isikan dengan judul pada saat teman-teman seminar proposal kemarin. Tapi tadi, Bu, bagaimana jika ada pergantian judul? Maka tadi info dari Bu Kaprodi adalah silakan inputkan judul yang paling baru, gitu ya. Oke, kemudian dosen pembimbing ini teman-teman isikan dosen pembimbing yang sudah berjalan sekarang ya, yang sudah proses bimbingan sekarang atau dosen pra UAPS kemarin. Sebentar, saya masih menunggu filenya. Oke.
Teman-teman, ini banyak sekali pertanyaan, Bu. Bagaimana kalau masih proses revisi? Teman-teman, mohon dipahami ya, ini adalah apa ya? Gimana ya caranya? Ini adalah seolah-olah teman-teman tuh pra UAPS dulu gitu. Jadi diuploadkan saja dulu bab 1 sampai bab 3-nya teman-teman gitu, yang teman-teman pra UAPS kemarin. Gitu ya. Ya. Lagi dicari. Nah, teman-teman, terus ada pertanyaan lagi. Bagaimana yang sudah bimbingan? Maka silakan Bu Tiwi, iya, kita Bu. konsentrasi dengan proses dulu, Bu, biar nanti ini kan di recording, jadi teman-teman bisa fokus pada proses dulu, Bu. Ini lagi nunggu filenya dikirim, Bu. Oke, kalau begitu kita kembali ke Yuni yang tadi aja dulu, Bu. Oh, oke. Ke Yuni atau Sukma, Bu? Wait. Sukma ya, Bu, karena Yuni sudah ya. Ya, Yuni sudah selesai, berarti sebentar. Sukma yang NIM-nya 36 di bagian belakang ya, Bu? Betul, Bu. Atas nama Sukma belum masuk ke dalam areal program studi, Bu? Sebentar. Upload berkas sudah. Bu, sudah saya kirim ya, Bu? Baik. Kita masih ke Sukma kan? Betul. Ya, Bu. Sukma belum ada masuk ke areal saya, Bu, untuk menunggu validasi pengajuan pra UAPS-nya. Di sini udah ya, Bu. Coba saya refresh. Baik. Coba, Bu, tolong dicek lagi. Oke, sekarang sudah ada. Ya, sekarang tinggal dilihat bahwa validasinya saya setujui ya. Oke, Bu. Saya klik simpan, terlihat kan? Sebentar. Saya refresh dulu. Oke, sudah, Bu. Terlihat ya? Iya. Nah, sekarang sebentar lagi refresh karena saya akan menetapkan jadwal sidangnya. Baik. Jadwal sidangnya hari ini saya masukkan ke 08. Nah, ini status UAPS ketika sudah disetujui ya, teman-teman mahasiswa, nanti pengajuan disetujui dan ada alur di sini yang berubah warna menjadi hijau, artinya dia sudah selesai prosesnya. Gitu. Warna biru ini berarti sedang dijadwalkan sidang pra UAPS-nya oleh program studi. Sudah ya, Bu? Saya coba refresh. Baik. Nah, ini teman-teman. Ketika teman-teman nanti selesai mengupload dan mengajukan proposal UAPS-nya, maka nanti akan disetujui dan akan dijadwalkan sidang pra UAPS-nya. Ini dijadwalkan seolah-olah hari ini di tanggal 20 Maret jam 8. Gitu ya. Maka ketika ini sudah muncul di MyUnpam teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah membuka komunikasi dengan dosen pembimbing teman-teman untuk mengecek my dosennya. Sebentar, saya coba validasi di web saya.
Bu Kaprodi, izin sudah divalidasi. Untuk pengajuan sudah, Bu? Sudah, tinggal di-upload Dospem. Upload dosanya juga sudah, Bu? Sudah ya, Bu? Bentar. Belum, Bu. Di Ibu yang penugasan dosen pembimbing, Bu. Oh ya, sebentar. Ada satu tahap lagi ya. Nah, ini teman-teman tadi kan ada penjadwalan sidang pra-UAPS oleh program studi. Ada ini muncul, teman-teman harus berkomunikasi dengan Dospem untuk segera melakukan validasi pra-UAPS-nya. Nanti setelah tanggal 27 ya, maka ini akan berubah nih. Tadinya warna abu-abu, sekarang sudah warna hijau ketika dosen pembimbing teman-teman sudah melakukan validasi. Sidang pra-UAPS-nya sudah terchecklist, perbaikan sidang pra-UAPS-nya sudah terchecklist, dan ini sedang menunggu penugasan dosen pembimbing. Nah, ini sudah masuk sepertinya. Oke, selanjutnya jika sudah selesai proses pra-UAPS-nya, maka akan diplotkan dosen pembimbing teman-teman. Nanti setelah selesai diplotkan, maka ini berubah menjadi aktif bimbingan. Nah, ada catatan prodi lanjutkan, artinya teman-teman bisa memulai bimbingan teman-teman dan menguploadnya di menu bimbingan. Nah, ini ya. Nanti ini akan muncul nih. Nama apa, kode dosen, nama dosen, nomor handphone, sama jenis pembimbingnya ya. Nanti teman-teman setiap kali bimbingan masukkan ke catat bimbingan, maka di sini catatkan apa yang menjadi materi bimbingannya. Dicatat atau diupload setelah teman-teman bimbingan, atau kalau takut lupa boleh di saat itu juga gitu ya. Pada saat bimbingan selesai, minta waktu ke dosen pembimbingnya untuk menguploadkan, dan dosen pembimbingnya validasi di saat itu juga gitu ya. Misal di sini materi bimbingannya adalah revisi bab 1, maka teman-teman simpan. Nah, ini nanti masuknya seperti ini. Tanggal bimbingannya adalah tanggal di mana teman-teman mengupload atau menginput, terus ini menunggu validasi atau menunggu validasi dari dosen pembimbing. Oke, saya coba validasi dulu. Nah, ini riwayat bimbingan setelah divalidasi oleh dosen pembimbing gitu ya. Pastikan ini minimal sudah 8 kali. Bimbingannya ke-8 ya minimal untuk bisa diajukan ujian UAPS atau ujian skripsi. Begitu teman-teman. Ibu Kaprodi ada tambahan lagi? Coba Bu, bimbingan kedua. Kenapa? Itu namanya ngerjain, Mas. Bimbingan pertama sama bimbingan kedua sama aja kok prosesnya. Sama kok, tinggal klik tambah aja. Silakan lanjut tanya jawab. Ajimat yang nanya, Bu. Oh, Maksudnya mau ngetes ini, Bu, tanggal di SIA itu ngaruh nggak kalau 1 harinya? Baik. 2 kali di input. Oke, untuk ini ya, untuk proses mengenai penginputan yang 2 kali dalam 1 hari. Silakan Bu Tiwi. Oke, saya coba share screen lagi. Saya coba tambah lagi. Sama nih tanggalnya, tanggal 20. Itu ya, maksudnya ya? Benar, Bu. Betul. Benar, Bu. Oke, teman-teman sekalian, data di saya ada 1.449 mahasiswa yang sudah mendapatkan surat tugas di semester 7 dan saat sekarang berada di semester 8. Maka
kepada kalian seyogyanya sudah memulai dari semester 7, saya menjadi aneh apabila saya baca di pertanyaan di meeting chat bahwa sampai dengan sekarang baru research gap-nya doang. Maka kepada kalian, mau tidak mau sudah harus melakukan uploading bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, kepada yang memang ternyata sudah sesuai dengan track, sesuai dengan record-nya, maka per tanggal 27, silakan kalian ajukan bimbingan 1, bimbingan 2, bimbingan 3, bimbingan 4 pada satu satuan tanggal saja. Karena ini akan saya koordinasikan dengan pihak LP3 bahwa yang menggunakan bimbingan pada satu tanggal di awal, namun lebih dari satu, ini adalah mahasiswa semester 7 yang beralih ke semester 8. Ya, bagaimana ini? Ya, artinya ada privilege-nya dong, karena kalian kan memulainya dari semester 7. Saya ulangin ya, untuk mahasiswa yang sudah memulai bimbingan dari semester 7, kita akan ngeplotkan kalian untuk sidangnya seakan-akan sidangnya di tanggal 27. Silakan kalian melakukan upload proposal sampai dengan batas tanggal 25. Nanti para dosen akan memulai di tanggal 25 ataupun tanggal 27 terserah. Nantinya setelahnya kalian akan mengupload bimbingan pada satu hari sesuai dengan bimbingan yang sudah kalian tulis. Kalau kalian sudah melakukan bimbingan selama 4 kali, maka tanggal 27 tersebut silakan kalian bikinkan 271, 272, 273, 274. Karena itu menandakan kepada kami bahwa kalian sudah memulai dari semester 7. Paham ya? Jadi untuk mahasiswa yang sudah memulai proses bimbingan di semester kemarin, maka di satu tanggal lakukan catatan bimbingan lebih dari 1 kali. Tapi nggak boleh nambah-nambahin. Kalau memang ternyata baru 2 kali, ya 2 kali. Kalau misalkan baru 1 kali, ya cuma 1 kali dong. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, Bu, kami mau ganti dospem. Mohon maaf, mekanisme di sini tidak memperkenankan kepada kalian untuk melakukan pergantian dospem. Pergantian dospem itu dikarenakan force major, dan itu datang langsung ke program studi. Karena kami harus menelaah terlebih dahulu alasannya. Kalau alasannya adalah karena dosennya meninggal dunia, seperti anak-anaknya almarhum Ibu Yolanda, maka ya, kita akan melakukan perubahan. Dan perubahan tersebut hanya ada di dalam program studi saja, tidak ada di dalam kalian. Jadi sekali lagi, pengajuan tersebut adalah pengajuan yang sifatnya force major. Oke ya, untuk yang sudah melakukan perubahan judul dan sudah dapat surat tugas baru, maka yang kalian upload adalah dengan judul terbaru. Bu, saya belum dapat jawaban atas perubahan judul saya. Silakan hubungin Mbak Hatim. Apakah sudah dapat informasi di ACC atau tidak. Kalau ternyata di ACC, silakan upload dengan judul terbaru. Dengan ini, maka kita meniadakan mekanisme perubahan judul sama perubahan dosen secara online. Karena ini harus melakukan pengajuan kepada program studi. Oke ya, silakan berikutnya saya kembalikan kepada Bu Desi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tiwi, Bu Evri. Sudah selesai ya untuk acara hari ini. Oke, untuk itu saya Desi Purwasi mohon izin undur diri. Penutup Bu, dari pertanyaan lain Bu daripada mahasiswa Bu? Oke, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lainnya? Bu, Assalamualaikum, mau bertanya. Ini kan yang diupload bab 1 sampai bab 3 itu apa harus yang sudah ACC atau belum, Bu? Oke. Silakan Ibu Tiwi atau siapa yang menjawab? Bu Tiwi lagi itu Bu, muntah-muntah. Oke. Mohon bantuannya Ibu. Saya bantu jawab ya, Mbak. Yang dari semester 7 sudah bimbingan, maka seharusnya sudah di ACC. Tetapi dari tadi pertanyaannya sama ya, poinnya adalah silahkan diuploadkan file PDF bab 1 sampai dengan bab 3 yang sudah kalian buat. Ya,
Jangan nanya lagi udah di ACC atau belum. Kalau udah bimbingan pasti udah di ACC. Kalaupun belum, artinya kalian harus buat sesuai dengan pedoman, gitu ya. Baik. Bu, izin bertanya, apakah ada batch atau tanggal selain di tanggal 25? Karena kan Pra-UAPS kemarin emang di akhir semester 7, jadi baru sampai bab 2 dan lagi revisian, proses revisian dan akan melanjutkan bab 3 itu gimana ya, Bu? Silakan dibuat dulu sampai bab 3. Bab 3 itu umum isinya untuk prodi akuntansi maupun ekonomi, itu bab 3 itu umum. Jadi silakan dibuat. 1 jam selesai. Ya, jadi silakan diuploadkan sesuai yang diinformasikan Bu Kaprodi tadi, batas waktu untuk segera menguploadkan, mengklik ajuannya di My Unpam. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Kalau sudah melakukan bimbingan sampai 8 kali, berarti boleh isi catat bimbingannya itu dalam 1 tanggal ya Bu berarti? Boleh banget. Tadi sudah dibuktikan ya, di pas Bu Tiwi memberikan arahan, tadi 1 tanggal ternyata sistemnya bisa mengcounter. Jadi silahkan yang barangkali udah selesai ya, mau nunggu sidang di akhir semester 8 ini, boleh dituliskan 8 kalinya dalam 1 tanggal boleh. Nanti tinggal infoin ke Bapak Ibu dosen pembimbingnya untuk memvalidasi. Bisa jadi validasinya per ajuan ya, nggak sekaligus ditulis. Jadi harus tulis dulu 1 kali, nanti dosen pembimbingnya memvalidasi dulu, nanti berikutnya tulis lagi. Jadi kontek-kontekan sama Bapak Ibu dosen pembimbingnya ya. Bisa, sistemnya bisa mengcounter itu, penulisan riwayat bimbingan dalam 1 tanggal. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Tapi saya dari semester 9 sampai 14 Bu yang kemarin upload di My Unpam. Pak, Ya, silakan. ya. Nah, Semester itu 9 sampai 14 kan Bu yang kemarin yang suruh upload di My Unpam. Nah, Ya. terus ada pemberitahuan ditolak Bu. Oke. Untuknya. Nah, itu faktor apa saja yang mempengaruhi penolakannya Bu, dan apa yang harus diperbaiki? Maksudnya cara untuk ininya bagaimana Bu? Baik, Mbak Devia ya, udah dibuka My Unpam-nya karena setahu saya kalau tidak valid atau ditolak itu ada notnya. Disetujui pun ada notnya. Di situ pasti ada notnya. Biasanya yang ditolak itu karena judulnya memang tidak disetujui dari awal ajuan. Ya. Nah, kemarin juga kami sudah menginformasikan melalui grup-grup tele ya, info Telegram, judul yang baik gimana biar nggak ditolak. Yang pertama, jangan sama dengan yang sudah ada di Bitly ajuan judulnya prodi akuntansi yang ada sekitar 7 ribuan ya. Nggak boleh sama dengan yang di situ. Yang berikutnya adalah apabila kalian konsentrasinya keuangan, maka harus meminimalisir itu yang namanya tas-tas, profitabilitas, solvabilitas, dan tas-tas lainnya. Yang kedua, proksi tidak boleh sebagai judul. Proksi itu seperti ROA, ROE, EPS, NPM. Nah, seperti itu di prodi akuntansi tidak diperkenankan. Yang berikutnya, tidak di ACC lagi, biasanya judulnya tumpang tindih. Tumpang tindih artinya X-nya itu memang elemennya Y, sehingga tidak valid atau ditolak di prodi. Contohnya, pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ya, karena pajak daerah memang PAD, pendapatan asli daerah, maka tidak di ACC. Contoh lagi, pengaruh biaya dan pendapatan operasi terhadap laba. Biaya dan pendapatan memang elemen dari laba, maka itu namanya tumpang tindih. Gitu ya. Nah, itu poin-poin utama kenapa judulnya ditolak. Dan pasti ada catatannya. Maka langkah selanjutnya silahkan mengajukan ulang dengan tadi. Kita udah share judul-judul yang sebaiknya dan bakalan sering di ACC itu seperti apa. Gitu ya. Silahkan diajukan ulang, Mbak.
Oh, jadi seperti dari awal lagi ya, Bu, ngajuin draft Ya, judul. betul. Maaf. Oh Ya, iya, baik, Bu. coba ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ya. Jadi saya sebelumnya sudah pengajuan judul Bu, dan harusnya saya ikut di bulan Desember kemarin di tanggal 16 Desember. Cuman kebetulan kemarin itu saya ada kemalangan Bu, ada duka. Jadi saya udah pengajuan ulang lewat My Unpam melalui sidang pra-UAPS. Cuman dengan judul yang sama Bu, apakah boleh itu? Kalau belum punya dospem, berarti kan pra-UAPS yang dari awal ya? Iya, Bu. Ya. Nah, biar nggak tumpang tindih, segera aja kamu daftarkan ulang, tapi menunggu yang ini ya. Ini ceritanya kan tadi Buka Prodi mengarahkan teman-teman yang saat ini semester 8, mungkin ke atas ya, 8 ke atas, tetapi sudah pra-UAPS atau disemprokan dari semester ganjil kemarin dan tidak memperoleh kartu bimbingan. Nah, biar nanti ajuannya nggak tumpang tindih di bagiannya Buka Prodi dan kita memilah-milahnya nggak susah, ini tolong ditepati dulu waktunya, utamakan dulu teman-teman yang sudah bimbingan untuk segera menguploadkan seperti langkah-langkah yang tadi Bu Tiwi sudah sosialisasikan. Nah, selanjutnya setelah tanggal tersebut, silahkan yang memang belum pernah pra-UAPS, belum pernah sempro, ya mendaftarnya sekarang melalui My Unpam soalnya, kecuali yang sudah bimbingan tetapi akan merubah variabel Y-nya. Nah, itu case khusus ya, jadi mendaftarnya tidak di My Unpam, tetapi silahkan datang ke staf prodi, nanti akan ada link ajuan atau kita tracing lagi untuk yang sempro ulang karena perubahan variabel Y atau perubahan judul total. Ya, silahkan diajukan saja. Ya, makasih, Nanti Bu. setelah ini ya, setelah proses yang ini, teman-teman kan dikasih kesempatan sampai sebelum tanggal 27 ya. Nah, setelah itu silahkan. Kasih, Bu. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Saya sudah mengikuti prosesnya tadi untuk pengajuan upload berkas, namun saat menyimpan itu tertera keterangan kalau dosen pembimbing ini telah mencapai batas maksimum, Bu. Oh iya, iya itu memang itu akan dihandle oleh prodi ya. Untuk sementara ya kamu di note aja, nanti kamu bisa WA-kan ke kami ya, di WA-kan kembali ke prodi atau datang ke staf pas jam operasional ya, pas nggak libur nanti biar ditelaah karena memang sekarang dengan sistem My Unpam ini dosennya dibatasi untuk menerima bimbingan. Gitu. Tapi yang dituliskan memang dosen pembimbingnya ya? Iya, benar Bu. Dosen pembimbing saya semester 7 kemarin. Semester 7 kemarin ya. Ya, nggak apa-apa. Di note aja ya Mbak, nanti Mbaknya boleh WA, bisa WA ke saya, nanti biar kita tracing di datanya prodi ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Atas nama Tias Komalasari tambah 20.000 lu yang bawa. Di laporan Ibu. gua tanggal 16 Maret. Ya, Bu. Halo, Bu Listia. Saya izin bertanya, Bu. Halo, Assalamualaikum, Bu Listia. Halo. Halo. Bu Listianya menghilang ya? Langsung aja pengajuan, Mbak, pertanyaannya. Oh iya. Bu, saya dari mahasiswa semester 10, Bu. Mau bertanya, tadi saya kan mau coba buat draft ini, ternyata setelah saya simpan begitu ada tulisannya, saya telah terdaftar pada data UAPS lama. Apakah saya harus ngambil kartu bimbingan biru itu ke Unpam ya, Bu ya? Karena selama ini saya juga belum dapat kartu bimbingan warna biru, Bu. Itu prosesnya bagaimana ya, Bu? Mbak Intan, Agus, ini semester berapa? Saya semester 10, Bu. Oke. Karena mekanisme sistem kita baru dimulai saat sekarang, maka tidak pernah ada yang namanya mengentry mekanisme pra-UAPS lama.
Oleh karena itu tolong di-capture saja apa yang sudah tertera, kemudian nanti dikirimkan kepada Bu Listi ataupun kepada Pak Ajimat ataupun kepada saya. Ya. Kemudian yang perlu saya tanyakan adalah Mbak Intan sudah menyelenggarakan sempro sebelumnya atau belum? Saya sudah menyelenggarakan sempro di semester 8, Bu. Oh, sekarang Sempro. semester 10. Iya, karena saya ada hamil, Anda Bu, nggak perlu lahiran. daftar. Mbak Intan nggak Oh. perlu daftar, karena sebelumnya Mbak Intan sudah dapat kartu biru, kan? Jadi saat saya mau Anak-anak kartu mendaftarkan, biru ini adalah anak-anak yang sekarang kami panggil untuk posisinya. Ini adalah anak-anak semester 8. Yang kemarin itu baru semester 7. Karena pembayaran sebenarnya baru dimulai di semester 8. Sehingga saat sekarang sudah tidak lagi memperoleh kartu biru dan harus beralih migrasi ke MyUnpam. Kalau Mbak Intan, artinya Anda mekanisme SIA, yang notabene sudah dapat kartu biru. Oleh karena itu, nggak perlu lagi melakukan pengisian pra-UAPS seharusnya. jadi untuk mengambil kartu bimbingan warna biru itu ke Unpam aja langsung ya, Bu ya? Anda sempronya kapan? Sempro saya kan semester 8, Bu. Lalu saya belum mendapatkan kartu biru sampai sekarang. Sudah bayar belum? Kartu biru itu diambil kalau sudah bayar. Sudah bayar belum? Saya sudah bayar semuanya, Bu. Yang Ada 1 juta juga udah. Bagaimana, Bu? Yang 1 juta juga sudah. 1 juta sudah, bahkan ini akan mau bayar lagi Belum 50. diambil kartu birunya kalau yang 1 juta sudah. Saya sudah bilang ke bagian staf prodi, saya sudah mengajukan pembayaran saya senilai 1 juta ini, tapi kata prodinya harus mendapatkan kartu dari dosen pembimbingnya itu berupa kartu seminar proposal, bahwa kamu udah mengikuti seminar proposal seperti itu, Bu. Tapi Kenapa saya belum dilakukan? Ini sudah 1 tahun loh. Semester 8, semester 10 itu sudah 1 tahun. Kenapa belum dilakukan? Nah, inilah yang kami sebut menggantung-gantung. Anda seharusnya sudah terdata di semester dengan menggunakan mekanisme SIA. Itu sudah menggantung. Anda nggak bisa dimasukkan ke dalam pra-UAPS, tapi belum masuk ke dalam yang SIA. Ini nih yang bikin trouble. Silakan langsung aja ke program studi kalau seperti ini. Karena Anda nggak akan diterima di pra-UAPS. Untuk mahasiswa semester 9 sampai dengan 14, kalian nggak diterima di pra-UAPS apabila sebelumnya sudah menyelenggarakan seminar proposal. Lain kalau misalkan mahasiswa semester 9 sampai dengan 14 yang saat sekarang sama sekali belum mengikuti seminar proposal. Benar, Anda semua masuk ke dalam pra-UAPS mekanisme baru. Tapi untuk semester 9 sampai dengan 14 yang sudah melakukannya, seyogyanya itu pakai mekanisme SIA. Ini suka bawa penyakit sampai kemana-mana begini jadinya. Ya udah, atas nama Mbak Intan silakan langsung ke program studi. Yang kayak gini yang menggantung. Anda nggak akan bisa masuk ke dalam pra-UAPS. Dan SIA sekarang sudah habis. Sudah nggak ada lagi. Ya, atas nama Mbak Intan silakan nanti langsung ke program studi pada hari Senin tanggal 27. Ya. Senin 27. Siap, Bu. Siap, Bu Efri. Terima kasih, Bu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, saya izin bertanya. Masih ada, silakan. Ya, saya mahasiswa semester 8, sudah mengikuti sempro semester 7. Nah, kemarin ada pas saya minta kartu biru tuh katanya kan udah nggak pakai kartu biru ya. Jadi sekarang tinggal isi di MyUnpam aja atau gimana? Saya udah dapat dosen pembimbing juga sih, udah ada surat tugas juga. Mas Gohanda, saya boleh nggak cita kamu ya? Ya inilah kalian diminta untuk hadir. Orang-orang seperti kalian inilah yang sudah memulai bimbingan dari semester 7 dan sekarang di semester 8 sudah tidak bisa menggunakan SIA. Maka karena itu diminta migrasi ke pra-UAPS yang sekarang. Jadi kalian silakan upload bab 1 sampai dengan 3
sampai dengan tanggal 25. Lanjut kemudian proses bimbingan dan segalanya menggunakan sistem baru. Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Saya Leni dari semester 8. Bu, kemarin kan saya udah mengajukan perubahan judul untuk variabel Y, cuman belum ada surat tugasnya lagi. Itu gimana ya Bu buat penguploadan bab 1 sampai bab 3-nya? Terima kasih Bu. Baik, Bu Efri Bu atau listinya Bu udah ada Listia? belum? Belum ada ya? Bu Listia atau Pak Jimat belum ada? Oke, Leni, silakan ke Mbak Hatim, karena sampai dengan kemarin itu pengajuan judul sudah banyak yang sudah di ACC. Apabila ternyata Leni sampai dengan yang kemarin saya lakukan validasi terkait dengan perubahan judul di ACC, uploadlah menggunakan judul yang terbaru. Tapi kalau misalkan ternyata belum ada ACC ataupun tindakan apapun terkait perubahan judul Anda, maka gunakan judul yang lama. Ya, nanti proses yang diinformasikan oleh Bu Tiwi tadi, pada waktu dilakukan pra-UAPS akan ada catatan. Sehingga catatannya itu melakukan perubahan judul. Itu yang akan di-entry oleh mahasiswanya dan divalidasi oleh dosen pembimbingnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Kak Prodi. Teman-teman yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya mahasiswa semester 8. Saya sudah melakukan pembayaran skripsi di bulan Februari kemarin dan masih mendapatkan kartu biru. Nah, setelah saya sudah mendapatkan kartu biru itu, saya konfirmasi ke Dospem, saya mengisi kartu biru itu dengan yang sudah saya lakukan bimbingan sebelumnya. Karena di semester 7 itu saya sudah melakukan bimbingan beberapa kali, sampai liburan juga saya masih bimbingan, sehingga Dospem saya menyuruh untuk menulis apa yang sudah bimbingan di kartu biru itu. Untuk kartu biru itu apakah yang sudah saya lakukan bimbingan apakah harus tetap diupload di MyUnpam nih Bu? Terima kasih. Oke, ini Mbak siapa nih? Ini pertanyaannya sama loh Mbak, sama yang tadi ya. Udah dijawab juga sama Bu Kaprodi nih. Mbaknya berarti lagi nggak on tadi ya. Tetap dimigrasikan ya Mbak, tetap diupload di MyUnpam. Semester 8 kan sekarang ya? Ya, yang sekarang semester 8 migrasikan ke MyUnpam. Silahkan diinputkan di KF 301 ada nggak? KF 301. Alhamdulillah, sudah semua ditanyakan? Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Iya, saya Amanda, mahasiswa semester 14. Waktu semester 12, saya pernah ikut yang jalur khusus yang cuma satu variabel, tapi saya memang nggak sampai selesai dan sudah ada tagihan 1 juta. Karena nggak selesai waktu itu tagihan 1 jutanya nggak saya bayar. Dan Desember kemarin saya daftar Sempro juga, tapi masih yang pakai bit.ly. Nah itu, tapi untuk yang sekarang ini kemarin juga saya udah daftar lagi yang di MyUnpam, itu gimana ya Bu? Aduh Mbaknya ini ya, bikin data kita berantakan ini. Semester berapa Mbak? Sekarang 14 Bu. Sekarang 14, terus berarti kan Anda kan bimbingan versi lama ya? Iya Bu. Sudah punya Dospem, tapi dulu waktu itu program yang harusnya selesai saat itu juga 1 semester dibuka,
cuma 2 bulan tuh harus segera selesai sidang kan? Iya, tapi waktu itu nggak selesai, Bu. Sekarang kamu udah semester nyawanya tinggal sedikit. Coba dicek aja ya. Yang seperti ini Mbaknya kan beda case-nya. Harusnya datang ke staf prodi. Oke. Harusnya ajuannya mungkin berbeda. Ya, udah pernah datang ke prodi atau belum? Sudah, Bu. Waktu itu makanya saya diarahin untuk daftar sempro lagi yang pas bulan Desember. Tapi waktu itu nama saya nggak ada, Bu, di ininya, di Desember daftar ya. pesertanya. Ya udah lewat, ini udah awal semester baru, Mbak. Jangan ngomong yang kemarin lagi. Terus bulan Desember kamu nggak sempro? Udah daftarnya udah, tapi nggak ada di list, Bu, nama saya. Nggak mungkin kan gitu. Berarti kan pengajuan dari awal. Oke, kalau mengisi di My Unpam bisa juga? Sudah diisi? Sudah, Bu, kemarin sebelum tanggal 11. Oke, berarti ditunggu aja validasinya ya. Kalau kamu bisa klik ajukan, berarti coba ditunggu validasi dari prodinya. Oke, Kalau baik, memang Bu. bisa, berarti silahkan ikuti proses yang ada di My Unpam ya. Oke, baik. Makasih, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau upload bab 1 sampai bab 3 lewat dari tanggal 25, itu bagaimana, Bu? Mbaknya siapa namanya? Semester berapa? Nama saya Renata Uteswet. Ini bimbingan Ibu kan ya? Iya, Bu. Oh, kamu mau nggak Ibu cetak? Kan kamu disuruh upload file bab 1 sampai dengan bab 3. Silahkan diupload. Sebelum tanggal 27. Tadi maksimal tanggal 25. Diupload ya. Baik, Bu. Iya. Diupload file bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi segera dibuat hari ini. Dibuat sampai dengan bab 3. Silahkan diupload. Ibu, mau izin bertanya? Ya, silahkan. Ibu, saya Putri Felicia Bartinius. Ya. Yang kemarin bimbingan tuh waktu semester 7. Kalau misalkan belum selesai sampai bab 3 gimana ya, Bu? Silakan dibuat sampai bab 3. Ya, harus pakai nada apa nih? Do tinggi apa do rendah? Ya, semua yang diundang, terutama nih teman-teman yang sekarang semester 8, ya, harusnya meskipun tadi kalian teman-teman kan beralasan bahwa Bu kemarin sempronya kan pas yang tutup-tutup semester. Nah, silahkan dibuat bab 1 sampai dengan bab 3. Terus diuploadkan maksimal tanggal 25 bulan ini, biar prodi segera validasi data dan kalian nggak ada kesulitan di kemudian hari. Silahkan. Jangan ada pertanyaan yang sama ya, dipertegas kembali. Silahkan buat bab 1 sampai dengan bab 3 file PDF. Segera uploadkan di ajuan proposal maksimal tanggal 25. Terima kasih. Nah, loh, Bu Liti udah Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya. Sebentar, Mas Saiful, sebentar. Saya bukan mengklarifikasi, tapi menegaskan terlebih dahulu. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf ya tidak mengaktifkan kamera karena sudah dalam perjalanan. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kalian semua yang di awal kemarin sudah sempro dari semester 7, harapannya itu adalah kalian sudah bergerak, kalian sudah bergegas, kalian sudah berjalan. Jadi saat sekarang, untuk mempermudah, silakan upload bab 1 sampai dengan bab 3 yang notabene kemungkinan sudah di ACC selama proses pembimbingan dengan dosen pembimbingnya. Namun apabila belum ada, silakan kalian terpaksa untuk dengan bab 3 sesuai dengan pedoman yang ada terkait dengan tulisan kalian. Bu, apakah artinya bab 1 sampai dengan bab 3 itu yang akan digunakan? Kan ada kata-kata pernyataan tahap berikutnya proses pembimbingan. Jadi yang kalian upload tersebut bisa jadi hanyalah proposal yang kemudian akan diubah dalam proses pembimbingan. Namun untuk yang sudah bergerak, ya otomatis itu tidak akan berubah karena sudah menjadi bab 1 sampai dengan bab 3 kalian. Muaranya adalah sampai tanggal 25,
semua mahasiswa semester 7 Sempro kemarin dan sekarang semester 8 segera melakukan upload bab 1 sampai dengan bab 3. Adakah? Bagus, upload. Tidak ada? Buat upload. Ya. Jadi sampai dengan tanggal 25 kepada mahasiswa yang saat sekarang semester 8 yang sudah menyelenggarakan Sempro di semester 7 kemarin dan sudah mendapatkan pembimbing, maka segera lakukan upload bab 1 sampai dengan bab 3. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, rasa-rasanya semua pertanyaannya hampir sama ya, dan sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ibu Kaprodi dan Ibu Wakaprodi. Oke, saya rasa cukup sekian untuk acara hari ini, dan di note semuanya terkait sosialisasi hari ini, dan dilaksanakan sebelum tanggal 25 Maret. Oke, Alhamdulillah telah berakhir acara sosialisasi hari ini. Untuk itu, saya Desi Purwasi mohon izin undur diri. Penutup dari saya, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulailah dari sekarang. S1 Akuntansi, juara, juara, juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.